Halo everyone, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Untuk materi minggu lalu kita belajar tentang lapisan-lapisan atmosfer. Untuk yang minggu lalu apakah semuanya bisa dipahami dengan jelas anak-anak? Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang negara maju dan negara berkembang. Untuk sebelum memulai masuk ke materi, untuk ketua kelasnya Baharudin pimpin doanya dulu. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran bersama Bapak, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, setelah doa selesai, marilah kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah tentang apa yang disebut dengan negara, khususnya itu negara maju dan negara berkembang. Dan kedua itu adalah apa ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Dan yang ketiga adalah apa saja contoh negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia ini. Yang terakhir adalah bagaimana dampak negara maju dan negara berkembang bagi perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama itu adalah negara. Sebelumnya ada yang bisa ngasih pendapat tentang apa itu negara? Suri, apakah bisa? Bisa, Pak. Oke, coba ungkapkan apa itu negara menurut Anda. Bukan menurut saya ya, Pak, tapi menurut ahli, yaitu Max Oke, Weber. tidak masalah. Oke. Negara itu adalah asosiasi yang memiliki sistem hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kira-kira gitu, Pak. Ya, sebenarnya sudah baik ya. Sudah benar sekali. Nah, jadi itu teman-teman yang lainnya. Jadi itu negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, untuk suatu negara yang dikatakan berkembang atau maju, salah satunya adalah negara melihat pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Sedangkan negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik atau non-fisik, maka negara tersebut disebut negara maju. Kalau untuk pengertiannya, semuanya sudah bisa mengerti? Untuk Priska bisa? Bisa, Pak. Baik. Untuk Dini, bisa Dini? Dimengerti tentang apa itu negara maju dan negara berkembang? Insya Allah bisa, Pak. Baik. Nah, untuk negara maju sendiri, lebih singkatnya gini, negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi, itu negara maju. Sedangkan kalau untuk negara berkembang, negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau bahkan ke bawah gitu. Itu negara maju. Kalau yang ke bawah tadi itu lebih ke negara terbelakang gitu ya. Nah, untuk indikator-indikator penggolongan negara maju dan negara berkembang ini yang paling utama itu adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyat memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi, sebuah negara itu bahkan akan dianggap maju apabila pendapatan per kapitanya tinggi gitu. Nah,
untuk yang kedua itulah penduduk miskin. Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara dikatakan sejahtera apabila rakyat miskin berjumlah sedikit saja. Jadi kalau seperti negara Indonesia belum dapat dikatakan maju karena masih banyak rakyat yang miskin terdapat di negara kita. Tingkat pengangguran juga di negara yang makmur itu atau maju itu bakalan sedikit. Begitu juga sebaliknya dengan negara berkembang. Tingkat penganggurannya masih tergolong tinggi. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Nah, ini salah satu faktor ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Di negara maju umumnya angka kematian bayi ibu melahirkan itu sangat rendah. Karena gizi-gizi di negara maju itu lebih mumpuni daripada negara berkembang begitu. Angka melek huruf. Ini maksudnya adalah bagaimana kita menunjukkan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri negara maju dan negara berkembang itu tadi ya seperti pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrial dijual atau diekspor gitu. Jadi tingkat pertanian atau peternakannya itu lebih bagus. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologinya lebih mumpuni, pendapatan rata-rata penduduk tinggi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu adalah yang paling penting. Sifat kemandirian masyarakatnya tinggi gitu. Jadi untuk kita sebagai pemuda Indonesia ya, sudah saatnya kita membangun kemandirian tersebut gitu. Jangan membuat kita itu bergantung kepada seseorang atau kepada yang lainnya gitu. Angka harapan hidup tinggi. Untuk Indonesia sendiri angka harapan tinggi itu ada di Solo, di Jawa Tengah. Nah, untuk yang kedua kalau nggak salah saya itu adalah Jakarta. Banyak orang mengira Jakarta adalah daerah yang kacau balau, tapi tidak menutup kemungkinan ya Jakarta adalah yang mempunyai angka harapan hidup tinggi kedua di Indonesia gitu. Itu ciri-ciri negara berkembang ya itu tadi kebalikan dari negara maju. Ya pendapatan relatif rendah, pendidikan penduduk relatif rata-rata rendah gitu. Seperti angka harapan hidupnya juga masih rendah, itu ciri-ciri dari negara berkembang tersebut gitu. Nah, untuk dampak adanya negara maju dan negara berkembang terhadap perekonomian Indonesia, dampak positifnya kita bisa melihat mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Nah, bisa juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Itu untuk dampak positifnya bagi Indonesia. Kalau untuk dampak negatifnya, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Itu tadi yang harus kita bangun. Suatu kemandirian pemuda untuk bisa mandiri gitu. Jangan sampai kita bergantung kepada yang lain gitu. Apalagi kita bergantung kepada negara lain gitu. Sedangkan negara kita bisa berkembang, kenapa kita harus bergantung dengan negara lain gitu. Yang kedua itu adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Kita tahu sekarang perdagangan sangat bebas ya, global sudah. Jadi negara kita atau masyarakat kita masih banyak yang kurang siap akan hal ini. Globalisasi ini terlalu cepat kalau menurut saya. Jadi membuat masyarakat kita belum siap akan hal itu. Seperti pemanfaatan teknologi yang baik, itu masih banyak yang belum bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir itu mendorong masyarakat hidup konsumtif. Maksud dari konsumtif ini, ada yang bisa menjelaskan apa itu konsumtif? Priska bisa memberi tanggapannya? Perilaku manusia untuk menggunakan dan mengkonsumsi suatu barang. Baik ya. Jadi begitu ya yang lainnya ya. Mendorong masyarakat untuk terus mengkonsumsi gitu tanpa memproduksi. Itulah simpelnya untuk kita dapat memahaminya. Jadi alangkah baiknya
ingin sebagai masyarakat atau pemuda yang mempunyai pemikiran yang lebih maju, atau ya bisa dibilang kita yang bisa mengarahkan ini semuanya untuk kedepannya. Jadi kita lebih bagus belajar dari sekarang untuk produksi mandiri. Jangan hanya bisa membeli, jangan bisa mengkonsumsinya saja gitu. Ketika kita ingin membeli suatu barang, coba kita terlintaskan dalam pikiran kita untuk, oh, bagaimana cara membuat barang ini? Pikirkan itu untuk kita, agar kita bisa lebih maju lagi gitu. Nah, untuk itu kesimpulan dari globalisasi atau negara maju dan negara berkembang ini tuh nggak jauh beda ya. Era globalisasi seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi suatu negara apakah termasuk sebagai negara maju atau negara berkembang, dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan hasil pembangunannya. Baik begitu. Kalau untuk contoh dari negara maju, coba Doni sebutkan. Oh, ganti-ganti. Doni tidak hadir ya? Baik, untuk selanjutnya. Saya meminta Dini yang ada di ujung ya, Dini. Ya, Dini coba sebutkan 3 negara maju. Apa-apa saja. Dini? Oke, baik. Amerika, Iya, bisa diulangi, Dini? 3 negara maju. Jepang, Iya, Dini. Amerika, Cina. Oke, baik. Sudah benar ya. Nah, selanjutnya kepada siapa yang belum ini? Oh, untuk ketua kelasnya dulu, ketua kelas. Oke, Baharudin. Baharudin, coba sebutkan 3 negara berkembang yang ada di ASEAN, coba. Yang ada di ASEAN. Iya. Timur Leste, Pak, Indonesia, sama Thailand, Pak. Pengetahuan saya begitu, Pak. Ya, baik. Sudah benar ya. Terima kasih, Pak. Baik. Untuk materi negara maju dan negara berkembang ini cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, teman-teman yang ada di sini bisa merangkum dari pernyataan-pernyataan saya. Nanti saya akan kirim filenya. Dan minggu depan akan saya berikan tugas. Mungkin bisa jadi esai atau pilihan ganda, itu nanti terserah saya. Jadi untuk sekarang, untuk minggu depannya, mari persiapkan diri Anda untuk menghadapi. Baik, untuk itu kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Seperti itu dia, Putri yang ada di belakang Priska. Dia tetap memakai masker walaupun lagi di rumah. Itu sangat bagus, patut kita contoh itu ya. Untuk yang lainnya, tetap cuci tangan, jaga kebersihan, oke? Social distancing lebih Pak. penting. Oke, Pak. Ya, baik. Untuk itu, untuk akhirnya, Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa agar apa yang diberikan oleh Bapak dapat diterima oleh kita dengan baik untuk masa depan kita bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selesai.